Bismillahirrahmanirrahim. Adakah arwah gentayangan? Orang yang sudah wafat, mereka berada di alam kubur dalam keadaan mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab. Mereka tidak bisa memberikan manfaat atau bahaya terhadap orang yang masih hidup. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar. Quran Surah An-Naml ayat 80. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Quran Surah Fatir ayat 22. Bahkan orang-orang kafir merasakan penyesalan dan berharap bisa kembali hidup di dunia. Allah Ta'ala berfirman, dan alangkah ngerinya, jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Robnya, mereka berkata, wahai Rob kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yakin. Quran Surah Sajadah ayat 22. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa orang yang sudah mati, maka ia tidak dapat hidup kembali di alam dunia. Tidak dapat lagi beramal, baik amal kebaikan maupun amal keburukan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang insan mati, terputuslah amalnya kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Dan alam kubur adalah awal perjalanan akhirat, sehingga orang yang sudah mati, ia sudah ada di alam akhirat, tidak lagi hidup di alam dunia. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, alam kubur adalah awal perjalanan akhirat, barang siapa yang berhasil di alam kubur, maka setelahnya lebih mudah. Barang siapa yang tidak berhasil, maka setelahnya lebih berat. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2308. Ia berkata, Hasan Gorib dihasankan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Futuhat Robaniyah. Maka dalam akidah Islam, tidak ada yang namanya arwah gentayangan, arwah penasaran, mayat hidup, zombie atau semisalnya yang tercakup dalam keyakinan bahwa orang yang sudah mati bisa hidup kembali di alam dunia. Ruh orang yang sudah mati, mereka di alam barzah dalam keadaan menikmati nikmat kubur atau diazab di dalam kubur, tidak ada kemungkinan ketiga. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan, arwah itu ada 2 macam, pertama, arwah yang diazab, kedua, arwah yang mendapatkan nikmat. Ar-Ruh, karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, halaman 17. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengimani adanya azab kubur dan nikmat kubur. Keadaan mayit di alam kubur, bisa jadi ia diberi nikmat atau diberi azab. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani hal ini, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa alam kubur itu bisa jadi akan menjadi taman surga, atau bisa jadi akan menjadi halaman neraka. Wajib bagi seorang mukmin untuk mengimani hal ini. Majmu' al-Fatawa wal Maqalat Syekh Ibnu Baz. Dan telah kita sampaikan kelemahan hadits yang menyatakan bahwa arwah orang yang meninggal dapat mengunjungi rumahnya dan keluarganya. Hadits tersebut tidak bisa menjadi hujah. Selain itu, keyakinan adanya arwah gentayangan atau arwah penasaran, ini bertentangan dengan akal sehat. Andaikan ruh orang yang sudah mati bisa bergentayangan dan bisa penasaran, kemudian bisa bebas berjalan ke sana kemari, membantu keluarganya, atau mengganggu orang-orang yang hidup, dan semisalnya, tentu tidak ada orang yang takut mati. Karena setelah mati pun masih bisa beramal, baik amalan solih maupun amalan buruk. Bahkan semua orang mungkin ini mati saja karena digambarkan kehidupan setelah mati itu begitu santainya, bisa bergentayangan dan jalan-jalan ke sana kemari. Maka kemana perginya akal sehat? Adapun penampakan-penampakan yang dilihat oleh sebagian orang, yang disangka sebagai arwah gentayangan, mereka adalah setan dari kalangan jin. Sebagian jin terkadang menampakkan diri dalam bentuk manusia yang sudah meninggal sehingga disangka sebagai arwah yang hidup kembali. Dalam hadits riwayat Al-Bukhari 2311, disebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertemu dengan jin yang menampakkan dirinya sebagai seorang remaja yang ingin mencuri harta zakat. Tujuan akhirnya agar manusia terjerumus ke dalam berbagai bentuk kebid'ah dan kesyirikan.